Proyek Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, TPST, di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur diharapkan bisa dimulai pada Agustus tahun 2023. Dilansir dari Kompas.com, hal ini diungkapkan Direktur Jenderal, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti saat ditemui usai rapat dengar pendapat, RDP, bersama Komisi VDP RI di Jakarta, Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2023. Kalau TPST saya harapkan Agustus sudah konstruksi, kata Diana Kusumastuti. Berdasarkan data layanan pengadaan secara elektronik, LPSE, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Pagu Anggaran TPST 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, KIP, IKN adalah Rp463,1 miliar. Setelah melalui proses tender, PT Brantas Abipraya, Persero, ditetapkan menjadi pemenang tender dengan harga penawaran sebesar Rp456 miliar. Kelarnya sebelum Agustus tahun 2024 sudah kelar, tambah Diana. Selain itu, Direktorat Jenderal, Ditjen Cipta Karya juga akan membangun instalasi pengolahan air limbah, IPAL, di IKN. Proyek IPAL di IKN sudah dilelangkan dan terkontrak dengan anggaran sekitar Rp400 miliar beserta jaringan IPAL dengan nilai yang sama yakni Rp400 miliar. Diharapkan pembangunan infrastruktur IPAL di IKN bisa dimulai pada bulan Juli tahun 2023 mendatang. Pada kesempatan yang sama, Diana menjelaskan Ditjen Cipta Karya menggarap 38 paket pekerjaan di IKN senilai Rp5,33 triliun. Sebanyak 15 paket senilai Rp2,64 triliun diantaranya sudah tayang lelang dengan 9 paket senilai Rp1,96 triliun sudah mulai beralih ke tahap konstruksi. Selanjutnya, ada 23 paket pekerjaan di IKN yang belum lelang senilai Rp2,69 triliun dengan harapan pelaksanaan lelang bisa dilakukan pada bulan Juni tahun 2023 ini. Beberapa paket yang bakal dilelang bulan ini antara lain, prasarana pemerintahan 2 ibu kota negara, bangunan gedung masjid negara, jaringan air limbah, dan kantor Kementerian PUPR. Selain itu, Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN sedang menyiapkan penyusunan sejumlah kebijakan, seperti rancangan peraturan kepala mengenai pengelolaan sampah, pedoman pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, serta pedoman bank sampah dan pedoman pengelolaan sampah konstruksi. Selain kebijakan itu juga dilakukan sosialisasi gaya hidup minim sampah di IKN, utamanya di lokasi konstruksi. Ungkap Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna A. Safitri dalam keterangan resminya. Menurut Deputi Mirna, persoalan persampahan bukan semata urusan kebijakan dan teknologi, tetapi juga persoalan gaya hidup yang harus berubah, dimulai dari individu, keluarga, lingkungan kantor, dan masyarakat. Setiap orang yang beraktivitas dan berkunjung ke IKN perlu mengubah cara pandang terhadap perilakunya. Sedapat mungkin mengurangi produksi sampah dan mendorong daur ulang, imbuh Mirna. Di sisi lain, pada Januari tahun 2023 lalu juga telah diterbitkan Surat Edaran Kepala OIKN untuk pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan pada masa konstruksi. Surat edaran ini meminta penanggung jawab proyek konstruksi menaati seluruh kewajiban lingkungan, mengutamakan pencegahan dan kehati-hatian, tandas Mirna.